Halo semuanya, om-omku yang lagi sibuk membenahi anis merahnya, yang lagi merawat. Sekarang jumpa lagi dengan saya, tentu saja yaitu di channel saya Amir Fighter. Dan terima kasih saya ucapkan yang udah subscribe, yang udah kasih like, yang udah nge-share juga kepada rekan-rekan anis merah yang lainnya. Saya doakan semoga semuanya di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya juga. Oke, untuk kali ini saya ingin membahas untuk anis merah dan sesuai judul juga, yaitu merawat anis merah yang lagi mabung ya, atau ganti bulu. Dan itu saya katakan juga tidak mudah ya, om-omku semua. Kenapa tidak mudah? Karena anis merah setelah mabung banyak juga ya, ternyata banyak juga yang nggak langsung bunyi ya. Dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu mungkin burung itu belum sempurna pada waktu mabung atau pada waktu pergantian bulunya, dan itu bisa dikondisikan dengan cara perawatannya ya, mungkin kurang efektif atau kurang efisien ya. Mungkin dalam artian kita udah maksimal ya, tapi bagi si burung juga kadang belum efisien ya, seperti itu. Jadi untuk perawatan anis merah pada waktu mabung ya, seenggak-enggaknya harus benar-benar kita perhatikan ya, om-omku semua. Dan di sini saya bukan menggurui karena saya pintar atau saya sok keminter, bukan. Di sini saya juga belajar, dan saya selalu bikin perawatan anis merah karena itu dari sebuah pengalaman saya sendiri. Dari saya nol ya, belum tahu apa-apa masalah anis merah, sampai sekarang ya syukur alhamdulillah bisa paham ya, benar-benar paham. Dan saya pun juga banyak teman di luar sana sering sharing juga. Saya juga sering bertanya-tanya kepada teman-teman semua yang lebih paham ya, atau yang lebih bisa seperti itu. Jadi saya rangkum masukannya dan saya coba kepada burung-burung yang saya pelihara, tentu saja itu anis merah ya, seperti itu. Jadi sekarang sesuai dengan judul ya, langsung saja untuk perawatan anis merah pada waktu mabung atau ganti bulu secara ekstrim ya, secara ekstrim. Kenapa secara ekstrim? Karena ini makanan burung, tentu saja untuk anis merah ya, dan ini proteinnya full protein tinggi semua ya. Karena saya bicara seperti ini, saya kasih perawatan seperti ini, saya ngomong full protein yang sesuai dengan judul, yaitu karena ekstrim. Karena apa? Karena ini makanan anis merah yang harusnya tidak dilakukan ya. Saya ulangi lagi, tidak dilakukan dan tidak diwajibkan untuk merawat atau makanan keseharian ya. Ini dilakukan hanya untuk pada waktu mabung saja ya. Saya tidak menyarankan untuk makanan-makanan ini atau hal-hal ini dilakukan untuk harian ya. Jadi hanya pada waktu mabung saja. Karena apa? Karena untuk mempercepat proses pencopotan bulu-bulu mereka ya. Nanti saya jelaskan untuk lebih detailnya. Dan untuk proses pencopotan bulunya lebih cepat, dan juga proses untuk agar kondisi tubuh burung itu selalu fit ya. Jadi pada waktu dia selesai mabung atau ganti bulu, jadi dia tetap terjaga kestabilan tubuhnya ya. Jadi biar nanti juga cepat bunyi ya. Karena saya juga banyak di kolom komen ya, entah itu di inbox Facebook ataupun di komen YouTube saya, di konten saya,
Itu ada juga yang bertanya, Om, kok burung saya setelah mabung malah jadi nggak mau bunyi, atau Om, setelah mabung atau ganti bulu burung saya kok malah cuman ngeriwik ya. Nah, pada dasarnya di situ gimana perawatan kalian ya, seperti itu ya. Perawatan itu harus pada waktu mabung itu jangan terus diacuhkan atau dicuekin ya. Kalau biasa yang saya lakukan yaitu tetap dikasih jangkrik sama buah ya pada waktu mabung. Jangkrik untuk masalah jangkrik yaitu jangan sampai banyak-banyak ya, cukup 2 atau 1 ekor saja, dan jangan dikasih setiap hari ya. Jadi bisa kasih 3 hari sekali ya. Dan burung harus tetap dimandiin ya. Burung harus tetap dimandiin pada waktu mabung. Jadi jangan sampai tidak dimandiin. Atau mungkin ada saran-saran dari website atau Google ya, mungkin Anda atau kalian yang bingung cara perawatan anis merah pada waktu mabung atau ganti bulu, terus nyari-nyari di Google ya. Mungkin banyak sekali di situ saran-saran ya. Mungkin ada yang 0 EF, 0 buah atau 0 mandi ya. Jadi benar-benar puasa jangan dilakukan. Dan saya sendiri juga dulunya pernah kayak gitu ya. Saya mencari di website dan itu saya terapkan, pada hasilnya malah burung saya jadi kacau ya. Jadi waktu habis selesai mabung malah nggak bunyi ya, atau nunggu beberapa bulan, atau bahkan sampai ada yang satu burung saya dulu itu nunggu proses mabung lagi baru mau bunyi lagi, karena saya 0 EF, saya 0 jangkrik, ataupun saya nggak mandiin sama sekali, cuman kasih minum, pada akhirnya malah burung kurang fit ya, seperti itu. Dan ini untuk perawatan burung mabung anis merah pada waktu ganti bulu ya, dengan yang ekstrim ya, seperti ini. Oke, langsung saja guys. Bentar, saya ganti ininya dulu, kamera belakang. Nah, ini om-omku ya. Ini ada telur semut ya, atau yang biasa disebut kroto ya. Dan ini ada ulat Hongkong, dan juga di sini ada cacing ya, seperti itu. Kenapa saya katakan ekstrim? Karena ini proteinnya full protein semua ya, tinggi protein semua om-omku ya, tinggi protein. Jadi makanya saya tidak menyarankan untuk makanan seperti ini untuk dilakukan setiap hari ya. Ini bukan makanan setiap hari untuk seekor anis merah. Ini makanan ekstrim untuk mempercepat penggantian bulu, dan setelah mabung atau setelah ganti bulu nanti bisa proses langsung ke cepat bunyi ya, karena ini full protein semua om ya. Omku ini full protein semua, dan sini juga ada buah naga ya. Jadi walaupun burung mabung ataupun ganti bulu, pada waktu proses tersebut burung kan butuh protein ya, dan vitamin yang cukup banyak untuk mampu mereka mengeluarkan bulu-bulu barunya ya. Dan pada saat burung anis merah itu mencopot bulu lamanya, dia butuh proses yang namanya minyak di dalam tubuhnya untuk mencopot bulu-bulunya dan nanti diganti dengan bulu-bulu barunya. Makanya mereka butuh yang namanya protein ya. Makanya kalau ada yang menyarankan ataupun di website memberitahu agar di 0 EF, itu saya katakan salah ya, karena saya pernah mencobanya sendiri dan akhirnya gagal ya. Terus saya pakai seperti ini ya, saya kasih kroto, saya kasih ular Hongkong, dan juga cacing ya, seperti itu. Dan untuk pemberiannya ini ya,
dalam 3 hari sekali itu, misalkan 3 hari pertama ya itu dikasih kroto ya, secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya, mungkin segini ya, katakan seginilah ya, apa ini ya, setangkup seginilah pokoknya, nggak usah banyak-banyak. Itu pada 3 hari pertama. Terus 3 hari keduanya bisa diganti dengan ulat Hongkong ya. Saya menyarankan cukup 3 ya, 3 bisa sampai 4 ya, itu 3 sampai 4. Dan untuk cacing merah mungkin bisa dikombinasi antara kroto sama ulat Hongkong. Mungkin krotonya segini dikasih cacing merahnya 1 ya, ulat Hongkongnya 3 atau 4 ya, dikasih cacingnya 1, seperti itu ya. Terserah mau hari pertamanya bisa ulat Hongkong dulu sama cacing, atau 3 hari pertamanya pakai kroto sama cacing, baru hari keduanya pakai ulat Hongkong dan cacing, atau 3 hari kemudian keduanya yaitu bisa pakai kroto sama cacing, terserah ya, seperti itu. Dan buah ya, jangan sampai lupa setiap hari harus dikasih ya, bisa diganti juga setiap hari, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali juga nggak apa-apa. Yang penting dicek jangan sampai kosong ya, karena mereka pada waktu pergantian bulu atau mengeluarkan bulu-bulu barunya itu butuh vitamin ya guys. Oke, terus ini makanan yang penuh protein dan ini panas ya. Mungkin kroto sama ini ulat Hongkong itu bisa bikin badan si burung panas karena proteinnya tinggi. Maka dari itu mereka dalam tubuh burung itu perlu yang namanya panas tubuh untuk bisa memperbesar lubang pori-pori di dalam bulu-bulunya itu ya, tunas-tunasnya itu, agar bisa copot ya, seperti itu. Maka dari itu ini makanan mungkin bagi burung sangat panas ya, seperti itu. Jadi bisa mempercepat proses pencopotan bulu, dan nantinya kalau si burung tersebut proses pencopotannya itu cepat dan sempurna ya, saya menjamin dan sejamin-jaminnya burung kalian yang tadinya bunyi tidak akan bakalan untuk lama bunyi ya setelah mabung atau setelah selesai ganti bulu ya. Dan saya menjamin langsung bunyi ya, langsung bunyi setelah selesai ya. Makanya dari itu harus dikasih protein yang tinggi seperti ini untuk dalam proses mabung ya. Oke. Itu yang pertama untuk masalah makanan, dan ini poin penting juga ya, poin penting juga dan tidak kalah penting dengan makanan-makanan seperti ini. Untuk bisa lebih memperpanas di dalam kandang atau sangkar burung ya, aku biasanya pakai seperti ini guys. Nah ini kalian tahu ini apa ya, mungkin bahasa Jawanya dedak ya, tapi kalau bahasa Indonesianya saya kurang paham sih apa ya namanya ya, pokoknya kalau bahasanya dedak. Ini mungkin bisa buat campuran makanan ayam seperti itu. Dan ini digunakannya gimana nanti saya jelaskan. Dan yang kedua ini ya, kalian mungkin tahu ya ini apaan, mungkin sebagian juga ada yang tahu. Ini adalah BR guys ya, ini BR om-omku ya, makanan ayam yang biasa disebar itu ya kalau kita ngasih makan ayam. Jadi ini sebagai pengganti por ya om-omku semua, ini bisa sebagai pengganti por pada waktu burung anis merah kesayangan Anda itu mabung. Karena ini proteinnya benar-benar tinggi om ya, ini proteinnya benar-benar tinggi BR, dan bisa membuat badan si burung tersebut bisa panas ya, jadi bisa membuka pori-pori bulu-bulunya itu bisa lebih besar lagi seperti itu. Dan ini penuh protein ya,
full protein, mungkin proteinnya tinggi ya, sampai 30 atau 24 sampai 30%-an ya ini ya. Itu. Oke, dan sekarang saya lanjutkan untuk cara penggunaan ini. Kalau ini mungkin semua udah tahu ya, udah paham. Ini pengganti pur ya, tinggal kita masukkan ke dalam wadah pur ya. Seperti itu. Oke, untuk dedak sendiri gini Om caranya. Jadi ini kita taruh di dalam, di atas ini perlaknya ya, seperti ini guys. Nah, jadi ini kita taburin di atas perlaknya. Fungsinya apa? Fungsinya kan kalau burung dalam keadaan mabung atau apa namanya ganti bulu itu harus benar-benar dalam kondisi kerodong terus ya om-omku. Jangan sampai dibuka-buka, dan dibukanya itu pada waktu kita mau mandiin aja ya. Dan jangan sampai diangin-anginkan, nggak boleh ya. Jadi burung dalam keadaan dikerodong terus. Nah, makanya dedak ini ya, atau campuran makanan ayam ini kita kasih di atas perlak burung seperti ini. Fungsinya itu bisa membuat lebih hangat ya, lebih hangat, atau bisa membuat bisa lebih panas di dalam sangkar burung ya. Nih, jadi kita ratakan aja di atas perlaknya ya, nggak usah banyak-banyak, mungkin secukupnya aja seperti itu. Nah, seperti ini nih Om ya, mungkin segini juga udah cukup ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai full tinggi gitu, enggak. Ini fungsinya hanya untuk menghangatkan kondisi sangkar burung ya, dan bisa membuat badan si burung tersebut bisa panas ya, untuk mempercepat perontokan bulu-bulunya. Oke, begitu. Dan sekarang lanjut ke apa namanya, ganti por ke ini, ke BR ya, seperti itu. Dan untuk wadah kroto atau ulet Hongkongnya ya, itu bisa dicampur dengan furnya ya guys, semuanya. Oke, langsung ini saya langsung contohkan. Bentar. Oke, kita tutup seperti ini. Dan kita kancing-kancing om-omku. Nah, ini pornya ya, ini yang kemarin aku pakai CP. Sekarang aku mau buang, mau ganti aku dengan BR. Oke, bentar. Oke, ini udah dalam keadaan kosong ya. Aku ganti dengan BR guys. Oke, ini ya BR-nya. Kita ganti dengan BR. Dan selanjutnya kita kasih ini sebagai contoh aja. Saya kasih ini apa namanya, telur semut atau kroto, biasa disebut kroto. Cukupnya aja om-omku, yang terlalu banyak segini aja cukup ya. Ini buat 3 hari, buat 3 hari, maksud saya seminggu. 1 kali pemberian ya, mungkin satu minggu ya, 1 minggu 1 kali pemberian. Dan untuk pemberian selanjutnya dalam 1 minggu itu dengan pakai penggantinya itu ulet Hongkong ya, gitu ya. Oke, kita kasih ke dalam seperti ini guys.
ya. Bisa kita kasih cacing merahnya. Ini ya om semua cacingnya. Jadi bisa dikombinasi antara kroto atau telur semut dengan cacing merah. Cacing merah kita letakkan di sini aja. Oke. Dan sekarang kita masukkan burungnya, guys. Oke, kita masukkan burungnya. Oke, burung udah masuk om-omku semua. Nah, seperti ini. Nah, jadi dalam keadaan seperti om-omku semua ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kerodong. Ntar om saya ambil kerodongnya dulu. Ya seperti ini om. Jadi pada waktu burung ngabung atau ganti bulu ya, jangan sampai lepas kerodong ya. Jadi setiap hari kita kerodong, jangan sampai lepas kerodong. Lepas kerodong pada waktu mau kita mandiin aja. Dan kalau burung anis merah ganti bulu jangan sampai diangin-anginkan. Seperti itu. Oke, kita cantolin. Oke, kita udah cantolin ya. Oke, om-omku semuanya, seperti itu jadi perawatan anis merah pada waktu mabung dengan cara ekstrim ya. Dengan cara ekstrim yaitu seperti yang saya katakan tadi, dengan pemberian kroto atau telur semut dan makanannya diganti dengan ulat Hongkong ya. Bisa dikombinasi dengan cacing merah ya, seperti itu. Dan bawahnya jangan lupa dikasih tadi dedak. Kalau bahasa Indonesia saya kurang paham, maaf. Nanti bisa tanya rekan-rekan yang lainnya, dedak itu apa, bukan dedok ya. Kalau dedok itu udah beda lagi artinya. Dan untuk purnya bisa diganti dengan BR ya, makanan ayam, seperti itu. Jadi pada waktu burung mabung mereka butuh yang namanya protein sama apa namanya vitamin ya. Oh iya, maaf lupa om, ininya vitaminnya belum masuk, bentar saya masukin dulu. Wah, buahnya kenapa jadi lupa ya. Maaf. Untuk buah naga ya, aku pakai buah naga untuk vitamin burungnya. Boy seperti itu. Oke, untuk seperti itu jadi perawatan anis merah pada waktu mabung. Aduh, maaf gambarnya malah jadi nggak jelas. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Jadi seperti itu omongku semua untuk perawatan anis merah. Jadi anis merah pada waktu mabung perlu yang namanya
protein yang tinggi ya, dan juga untuk melembabkan sangkarnya ya. Itu. Jadi gimana untuk melembabkan sangkarnya ya, tadi saya kasih dedak di bawah terlaknya atau terpalnya itu, dan purnya diganti dengan BR. Dan saran saya untuk burung ngabung ya, itu jangan sampai dipancing-pancing ya. Pancing-pancing maksudnya kalau ada anis merah yang lain di rumah ya oke, nggak masalah. Masa anis merah kita burung kita mau bunyi kita larang, kan nggak bisa ya. Kalau yang nggak ada anis merah yang lain di rumah ya, itu jangan dipancing dengan MP3 ya, seperti itu, atau dipancing dengan burung-burung yang lainnya. Udah biarkan apa adanya aja, atau disesuaikan saja dengan kondisi seperti biasa. Nggak usah kita pancing-pancing biar bunyi, nanti malah akhirnya pada macet burungnya ya, atau malas bunyi karena tekanan mental ya dari pancingan itu ya. Itu saran saya. Jadi untuk rekan-rekan semua, om-omku semua, bisa dipraktekkan ya, agar gimana caranya burung Anda mabung dengan baik dan selesai dengan baik dan cepat bunyi ya. Itu. Oke, sukses selalu untuk para aniser atau anis merah mania. Untuk semuanya, jaga kesehatan selalu dan juga jaga persaudaraan kita. Dan saya doakan selalu untuk burung-burung kalian bisa langsung tokcer ya, cepat teler yang belum teler, cepat bunyi yang belum bunyi, seperti itu. Jadi semua dalam kondisi yang baik. Oke, makasih yang udah menonton, yang udah kasih like, yang udah subscribe channel saya, dan terima kasih banyak juga yang udah nge-share. Bye bye, sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Oke.